Bukan berarti Oke. selamat. Iya. Iya. Proses Tetapi yang harus proses. Pak Andreas, Pak Itu Andreas, membuktikan Pak Andreas, ujung-ujungnya proses nanti. yang harus dilalui oleh Yesus itu ketidakselamatan, bukan keselamatan. Ya, begini ya. Aduh. Seandainya, Oke, baik, baik ya. Itu ya, kan seandainya Anda juga saya Anda mengalami memaksa Pak Andreas. Hmm. Aduh, kayak gimana ya getiannya? Begini ya, Silakan seandainya Pak Andreas bicara dulu. Oke, seandainya juga Yesus waktu itu mau disalib, baru dia menjanjikan keselamatan, baru dia lolos dari penyalipan itu, saya sendiri tidak percaya. Loh, bagaimana dia bisa menyelamatkan kita sedangkan dia tidak ada buktinya bahwa dia selamat dari maut? Ya kan? Gugurlah iman saya. Tapi Loh, karena saya selidiki, Pak. saya deteksi dengan akal dan pikiran saya, ternyata betul-betul Yesus itu layak menjadi juru selamat saya. Karena apa? Dia betul-betul sudah melewati kematian dan dia akan bangkit lagi dan dia akan menjanjikan hidup yang Oke, hidup Pak kekal Andreas, kita kembali. singkat-singkat aja ya Pak ya, Pak Andreas. Sudah melewati semua. Pak Jadi Andreas, tidak ada saya ada keraguan. suaranya nggak sih sebenarnya? Pak Andreas, kita singkat-singkat aja ya, kita singkat-singkat. Yesus mati di kayu salib itu untuk keselamatan siapa? Umat manusia. Anda bilang ada keselamatan. Apa manusia keselamatan dengan matinya Yesus di kayu salib sebagai manusia itu apa? Ya, ini kan Maksudnya apa? maksudnya ini kan bagian dari proses keselamatan. Jadi siapa yang percaya bahwa Iya. di dalam diri Yesus itu adalah jalan keselamatan, itu sudah dibuktikan. Sudah dibuktikan dari Agak nyambung, Pak. termasuk Pak, dari Yesus salah satu mati di kayu penyelipan. salib, ditangkap oleh tentara Romawi. Maksud keselamatannya itu di mana? Orang mati terbunuh ditangkap, selamatnya itu di mana, Pak? Keselamatan itu orang yang selamat dari proses pembunuhan akibat fitnah yang diberikan kepadanya. Ini orangnya sampai meninggoy, Pak. Kok dibilang selamat? Iya, tapi di dalam kematian Yesus itu, di dalam peristiwa penyalipan Yesus itu umatnya untuk diselamatkan. Jadi bukan Yesus itu bukan untuk pribadinya, bukan untuk pribadinya itu. Kalau pribadinya sendiri aja ya otomatis dia langsung menghilang atau langsung apa itu waktu dia ditangkap kan. Tapi karena lewat kematian Yesus itu, lewat Sedikit-sedikit. Oke. siapa yang percaya, siapa yang mengakui, maka dia akan juga diselamatkan. Seperti itu. Oh, jadi percaya Yesus mati di kayu salib, orang itu selamat. Ya, ketika kita menerima bahwa Yesus ini datang, Astagfirullahaladzim. Kalau gitu berarti Pak, tentara Romawi lah yang pertama selamat. Dan imam-imam kepala di sana karena mereka pelaku pembunuhan tersebut, Pak. Mereka percaya Yesus mati di kayu salib. Ya mana sih Bapak ini? Padahal masih ada poin-poin berikutnya untuk pembuktian dari Yesus tersebut. Bahwa memang mengindikasikan kalau dia, Yesus yang asli itu bukan yang mati di kayu salib. Karena Anda tadi percaya Yesus hanya sebagai utusan Tuhan. Padahal pernyataan Yesus dalam Yohanes 5 nomor 24, dia katakan apa? Percaya Yesus sebagai utusan Tuhan dan percaya Bapa yang mengutus Yesus, di situ orang itu sudah selamat, berpindah dari alam maut ke alam hidup. Loh, pernyataan Yesus sendiri yang benar itu adalah percaya Yesus utusan Tuhan, percaya kepada pengutus Yesus, orang itu selamat. Dia berpindah dari alam maut ke alam hidup, bukan percaya mati di kayu salib. Itu pernyataan Yesusnya, Pak. Kenapa malah Anda punya karangan sendiri? Mungkin guru sudah monitor. bukan karangan sendiri, Masya tapi itu Allah, luar biasa. peristiwa atau kejadian yang dilalui Yesus selama ada di bumi. Ya, itu kan. Jadi kita akui sebagai utusan, kita akui sebagai juru selamat. Dan apa prosesnya yang dia dilakukan waktu dia di dunia atau dia lalui? Salah satunya yaitu waktu dia mati dengan cara apa? Disalibkan dan hidup kembali seperti apa? Setelah dia disalibkan mati, dia dikubur dan pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Dan setelah itu dia masih menampakkan diri kepada beberapa muridnya lagi selama 40 hari baru dia terangkat ke surga. Sampai sekarang belum turun-turun, karena kalau turun kiamatlah dunia ini. Iya tahu. Oke, mohon izin
Saya mau tanya Betul, sama saudara saya ini. Menurut Bible, penguasa dunia ini siapa, Bang? Kalau mungkin saya sebentar aja nih ya. Kalau penguasa ya, ya tetap kepada sang sumber, penguasa. Bukan iblis. Ya bukanlah. Ya. 1 Yohanes 5:19 kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa iblis. Oh, di bawah kuasa iblis. Artinya penguasa yang apa ini ya? Ini kan iblis juga diberi kuasa dan tempatnya iblis juga itu berkuasa di mana? Di dunia, tetapi kuasa iblis itu terbatas. Iblis ini kan hanya menguasai untuk kita umatnya ini untuk menggoda. Tetapi kalau untuk membinasakan atau menghancurkan apa yang diciptakan oleh Allah ini, ya iblis itu tidak masuk di situ, tidak berkuasa di situ. Jadi kekuasaan iblis di sini terbatas, tetapi dia juga berkuasa. Yesus berkata di dalam pengajarannya bahwa penguasa dunia ini telah datang dan penguasa dunia itu tidak berkuasa atas diriku. Itu kata Yesus. Penguasa dunia ini datang dan penguasa dunia ini tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Penguasa dunia ini yang datang itu siapa menurut Yesus? Iblis kan? Iblis. Berarti penguasa dunia ini menurut Yesus adalah Iblis. Nah, sekarang ketika kita sudah paham bahwa penguasa dunia ini adalah iblis, lalu ada yang berkata kepada aku telah diberi kuasa di dunia, dia menerima kuasa dari mana itu? Dari Bapaknya, dari Allah. Bapak tidak pernah menjanjikan kuasa kepada siapapun di atas muka bumi ini. Tidak ada Bapak menjanjikan kuasa kepada siapapun di atas muka bumi ini. Enggak ada. Yesus pun tidak ada. Yesus tidak pernah diberi kuasa ke atas muka bumi ini. Itu enggak ada. Yesus mengatakan sebab penguasa dunia ini datang dan penguasa dunia ini tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Pertanyaan saya, siapa yang pernah mengatakan kepadaku telah diberi kuasa di dunia? Siapa itu? Yesus. Ketika dia keluar dari kubur. Tidak, sebelum mati itu. Enggak dong, Matius 28 nomor 18 itu kan setelah keluar dari kubur. Oh. Iya kan? Nah, sekarang ketika dia menerima kuasa, kuasa yang diterima oleh yang Anda anggap Yesus ini, kuasa itu dari mana? Ya, kuasa dari dari Bapaknya kan? Penguasa dunia bukan Bapak loh. Penguasa dunia ini datang kata Yesus, iblis kan? Coba Anda lihat di dalam Matius 4, Lukas 4. Bagaimana iblis ingin memberikan kuasa kepada siapapun yang dia kehendaki. Ketika Yesus datang, dicobai oleh iblis, Yesus ditawarkan, "Hei Yesus, ya paman, aku berikan kuasa kepadamu ya." "Oh enggak mau, saya enggak mau." Itu kata Yesus. Iblis mundur. Lalu kemudian iblisnya dikatakan di dalam narasi Lukas, iblis mundur lalu menunggu waktu yang tepat. Waktu berlanjut, tak terjadi tragedi penyaliban. Yesus mengatakan angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda kecuali tanda Yunus. Apa itu? Anak manusia keluar pada hari ketiga dari perut bumi. Itu angkatan jahat punya tanda itu. Maka ketika iblis memberikan kuasa kepada anak Maria tidak mau menerimanya, iblis memberikan kepada dia yang ada di alam kubur ini. Siapa itu? Yang berteriak, "Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Yang bukan Yesus. Maka pengganti Yesus itulah yang menerima kuasa dari si bilis sisis. Yohanes 6 nomor 70, Yesus sendiri mengatakan Yudas adalah iblis. Yang keluar dari kubur adalah orang fasik, orang menerima suap, sang pengkhianat, orang yang terkutuk. Maka iblis memberikan kuasa itu kepadanya. "Kepada aku telah diberi kuasa, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh manusia menjadi pengikutku." Apa yang terjadi? Separuh penduduk bumi menyembah kepada Kristus yang keluar dari kubur. Betul? Betul. Gitu dong. Gitu saudara. Jadi harus ada yang menggenapi. Cuman kenapa saudara Kristen ini harus ngotot? Kenapa?
Karena terlanjur Kristen. Tapi kalau dia mundur kembali dalam pola nol, menghilangkan doktrin dan dogma, akal dikedepankan, baca Bible dengan seksama, lalu kemudian berpikir tentang Tuhan tanpa kitab, tanpa Al-Quran, tanpa Bible. Tuhan dulu kita pikirkan. Apakah Tuhan ini memiliki kelemahan? Contoh, ketika kita ditanya nih, tanpa doktrin, tanpa dogma. Wahai Suma, ya paman, Tuhan itu menghapus dosa atau menebus dosa? Ini pertanyaan ilmiah. Tuhan itu menebus dosa atau menghapuskan dosa? Ini Tuhan. Ini Tuhan, bukan manusia, bukan domba, bukan kambing, bukan sapi, bukan lembu. Kalau Tuhan menghapus dosa atau nebus dosa? Kalau saya menghapus dengan menebus sama kan? Beda dong. Beda Beda. saya. Beda. 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 Memutihkan kredit dengan membayar kredit itu beda. Jadi kalau ada kemudian dikatakan Tuhan menebus dosa, pertanyaan lanjutannya akan muncul. Apa pertanyaan lanjutannya? Kepada siapa dosa itu ditebus? Ayo. Tuhan menghapus dosa, betul. Kalau itu betul, menghapus dosa. Ketika hamba mengangkat tangan, ya Tuhan, aku mohon ampun. Oke, aku ampuni kamu, terhapus dosa. Tapi kalau Tuhan menebus dosa, pertanyaannya, dosa ditebus kepada siapa Tuhan ini? Maka muncul ajaran pagan. Tuhan menebus dosa kepada Tuhan yang lebih senior. Tidak ilmiah lagi. Masuk kembali ke doktrin dogma. Padahal manusia harus berdasarkan akal. Jangan dogma dan doktrin. Karena Yesus mengatakan kasihi Tuhanmu dengan akal. Bukan dengan iman. Akal, ya silakan. Lebih tepat berarti menghapus. Saya setuju. Menghapus dosa. Itu yang betul. Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 2. Kita lihat Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 2. Masya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala kemudian mengutus baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dialah Allah yang mengutus seorang nabi, seorang rasul kepada kaum yang tidak mengerti tentang Taurat dan juga Injil dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, aturan-aturannya, ketetapan-ketetapannya, perintah-perintahnya, larangan-larangannya, lalu mensucikan mereka. Jadi Nabi Muhammad SAW datang bukan untuk menebus, tapi Nabi Muhammad SAW datang untuk menghapus dosa. Bagaimana cara Nabi Muhammad menghapus dosa? Dengan cara mengajarkan kepada kaumnya, umatnya, manusia untuk beramal saleh, untuk melakukan kebaikan-kebaikan, perbaikan-perbaikan, amalan baik dan meninggalkan amalan buruk. Dengan memperbanyak amalan baik, maka dengan itu menghapuskan dosa. Dengan memperbanyak kemudian perintah dilaksanakan dan menjauhi larangan Tuhan, bertaubat kepada Tuhan, maka manusia disucikan dari dosa-dosanya. Selesai perkara. Itu baru Tuhan yang betul. Makanya Yesus mengatakan apa? Bertobatlah, karena kiamat sudah dekat. Jadi para nabi itu datang bukan untuk nebus dosa. Para nabi datang untuk mengajarkan beramal saleh. Adapun orang Yahudi, sedikit lagi. Maksudnya, kalau Silakan. mengampuni, Yesus tidak pernah mengampuni. Tidak ada maksudnya mengampuni, menghapus dan menebus itu mana yang paling itu? Karena kata-kata ini mirip semua ini. Sabar. Oke, saya jelaskan. Di dalam Imamat 1 nomor 2, perintahnya kemudian, apabila di antara kamu ada orang Israel yang ingin melakukan persembahan kurban kepada Tuhan untuk melakukan penghapusan dosa atau penebusan dosa, hendaklah mereka melakukan persembahan kurban dengan menggunakan hewan ternak, domba, kambing, sapi, lembu. Jadi yang digunakan untuk menebus dosa itu binatang. Dan tidak ada orang Yahudi yang menyembah korban. Tidak ada binatang itu dijadikan sebagai sembahan. Contoh, Trinitas atau Tritunggal di dalam konsep orang Yahudi terhadap seekor sapi. Keluaran 29 nomor
nomor 14. Bakarlah dagingnya, kulitnya, kotorannya, itulah korban penebus dosa. Nah, sekarang yang menebus dosa di situ adalah seekor sapi. Pertanyaannya, apakah sapi ini disembah oleh orang Yahudi karena sapi sudah menebus dosa mereka? Tidak. Nabinya Nabi Musa mengajarkan, hei kaumku, ya paman, apabila engkau melakukan satu kecerobohan, kesalahan, kehilafan kepada Tuhanmu, maka hendaklah kau menghapuskannya, menebusnya. Tebus dosa kamu itu dengan mengorbankan kemudian seekor lembu. Selesai perkara. Berarti Tuhan menghapus dosa dengan perilaku hambanya. Sama seperti di dalam agama Islam. Wahai umat Islam, ya paman, apabila engkau melakukan dosa, ada kehilafanmu, pergilah kamu berziarah ke Arab Saudi sana, ke Mekah, sentuh batu Hajar Aswad, maka upayamu untuk menyentuh batu Hajar Aswad itu menghapuskan dosamu. Bukan batunya yang menghapuskan dosa, bukan tai sapinya yang menghapuskan dosa, tapi ketundukan manusia terhadap perintah Tuhan yang mengakibatkan kemudian manusia itu beramal saleh. Maka tindakan amalan saleh menghantarkan manusia menggugurkan dosa-dosanya. Jadi Tuhan itu tidak menebus, Tuhan itu menghapuskan dosa. Menghapuskan. Nah, seperti itu saudaraku. Jadi kalau Anda ingin menyembah sosok yang menjadi kurban penebus dosa, Tuhannya Bani Israel, Eloa Abraham, Eloa Ishak, Eloa Yakub, tidak pernah meminta kepada kaumnya manusia, kaumnya Bani Israel agar mempersembahkan kurban dengan rupa manusia. Itu tidak pernah. Mereka diminta mempersembahkan kurban hewan. Dan kalaupun ada ajaran menyembah kepada kurban, maka ya kalian harus siap-siap menyembah sapi. Karena Yesus mengatakan dalam Matius 8 nomor 4. Matius 8 nomor 4, apa kata Yesus? Perlihatkanlah dirimu kepada imam dan lakukanlah persembahan seperti yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Nabi Musa memerintahkan mempersembahkan apa? Manusia atau hewan? Hewan. Hewan. Maka tinggalkan korban manusia. Demikian dari saya, silakan. Ya, silakan Margareta. Ibu Margareta yang itu. Dosa kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi sudah selesai. Sudah selesai, saudaraku semuanya, Bapak Ibu, saudara yang terkasih. Tuhan Yesus sudah menebus dosa kita. Kita manusia berdosa. Jadi kita masuk surga semuanya. Tapi harus diserahin ke Kekal, iblis surga dulu yang loh, Kak. kekal. Tidak ada kawin-mawin. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Setan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong kepada mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Kita buktikan ayat Al-Quran ini yang menuding orang Kristen sebagai pengikut angan-angan yang dihadirkan oleh iblis kepada mereka. Kita buktikan. Saya ingin bertanya kepada saudara, tolong tunjukkan di mana Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub meminta korban manusia untuk menebus dosa. Saya kasih sampai 2000 tahun. Silakan tunjukkan dalilnya. Mulai hari ini. Tunjuk. Yang ada dosanya Oten itu ditebus iblis. Ada datanya. Ya, betul itu. Benar itu. Ayo, gimana ceritanya? Kalau dibalik nih, kalau yang ditanya orang Kristen, hei orang Kristen, ya paman, bagaimana dosa kalian itu bisa dihapuskan? Dengan darah Yesus. Itu dari belakang. Maksudnya dari pengajaran Kristen langsung ke Paulus, mundur lagi kepada Yesus. Tapi kalau ajaran yang benar itu bukan gitu. Ajaran yang benar itu dari Musa ke Yesus. Dari Musa ke Yesus. Aku datang bukan untuk meniadakan, tapi untuk menggenapi. Menggenapi itu apa? Melengkapi, menyempurnakan. Ketika ada yang bolong-bolong oleh kaumnya Nabi Musa, aku ajarkan. Ini yang benar.
Bukan ini yang salah. Kamu yang kau lakukan itu salah, ini yang betul. Itu dibilang menggenapi, meluruskan. Nah, tapi kalau diambil dari gereja, kemudian ke pastor, diambil ke pendeta, pendeta kemudian ke Patikan, Patikan kemudian ke Paulus, Paulus kemudian ke Kristus. Iya memang betul. Polanya nebus dosa pakai manusia, bahkan Tuhan. Itu. Tapi kalau yang paket yang betul, dari Musa dulu. Musa mengajarkan Imamat 1 nomor 2. Katakan kepada orang Israel, apabila mereka hendak mempersembahkan hewan kurban, apabila mereka hendak mempersembahkan kurban sebagai penebus salah kepada Tuhan Elohim, maka ajaklah mereka, perintahkan kepada mereka untuk mempersembahkan domba, kambing, sapi, lembu. Yesus ditanyai, bagaimana caranya supaya aku bisa masuk ke dalam surga? Apa kata Yesus? Ente jangan membunuh. Jadi kalau ingin masuk surga, kata Yesus, jangan membunuh. Tapi ada ajaran membunuh, Paman? Ya ada emang. Tapi membunuh domba, kambing, sapi, lembu. Matius 8 nomor 4. Yesus mengajarkan apa? Mempersembahkan apa yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Apa yang diperintahkan oleh Nabi Musa? Baca Imamat 1, baca Imamat 4. Oh ternyata hewan ternak. Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34. Ternyata seluruh nabi dahulu sudah disyariatkan kemudian untuk mempersembahkan kurban hewan. Orang Yahudi kurbannya hewan, orang Islam kurbannya hewan, Bani Ishak kurbannya hewan, Bani Ismail kurbannya hewan. Kristen kurbannya Iya, Paman, manusia. manusia. Ajaran Dewa Molok, Cak Ayu. Memang enak sih kalau dari pastor, dari pendeta. Wah enak kali. Dosa kita udah ditebus. La 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 la. Salah kita sudah direnggut. La 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 la. Itu kalau dari gereja. Itu kalau dari pastor. Habis itu perpuluhan, persembahan kasih. Ayo mana semua ayo. Persembahan kasih perpuluhan. Dosa udah ditebus. Itu kalau dari gereja mah. Betul. Orang semua bisa terlena. Orang bisa terbuai. Siapa yang gak mau dosanya diambil alih sama orang lain? Siapa coba? Yang korupsi Anda. Yang masuk penjara tetangga. Siapa yang gak mau kayak gitu? Mau. Hasil korupsi Anda pakai mobil mewah, beli rumah mewah, liburan kemana-mana. Happy kan? Happy. Yang lainnya menderita. Mau ndak ente? Mau. Begitulah tabiat manusia. Kalau mereka menanggalkan akal. Sama seperti seekor anjing. Anjing itu Cak Ayu, kalau yang datang itu perampok, penjahat, penipu, koruptor, memberikan dia tulang, anjing itu akan tunduk. Siapapun yang menjanjikan kenikmatan kepada anjing, yang memberikan kenikmatan kepada anjing, maka mau setan kayak yang datang, mau penjahat kayak yang datang, mau koruptor kayak yang datang, itu pun disembahnya. Itu karakter asu. Kalau karakter manusia kagak begitu. Begitu mendengarkan sesuatu kenikmatan, dia pelajari. Ini yang ngajarin siapa? Ini aturan dari mana? Coba kita lihat. Oh ini ada. Tapi kan ini sudah direvisi Pak. Mana aslinya? Oh ada yang lebih tua terjemahannya. Coba yang aslinya dong. Muncul aslinya. Ini ucapan siapa? Ucapan si Fulan. Fulannya nerima dari mana Pak? Ini nggak bisa diterima. Ini tidak main-main. Tidak boleh main-main ini. Ini perkara iman, kepercayaan. Salah iman kita kekal di neraka. Tolong tunjukkan. Pernahkah Yesus berbicara kepada Paulus secara langsung? Bukankah Yesus ini pernah jadi manusia? Kesempatan itu muncul 33 tahun. Harusnya Yesus dan Paulus itu duduk memperkarakan masalah ini. Di mana Yesus pernah berbicara langsung kepada Paulus? Adakah? Oh tidak pernah Bang. Lalu? Ini informasi 13 buku dari mana? Oh itu pada saat dia ke Damsyik, dia mendengarkan suara ada cahaya. Tunggu dulu, kami nggak bisa percaya yang kayak begini. Kami manusia, kami bukan hewan, kami bukan domba, kami bukan asu. Tidak bisa. Dudukkan perkara yang sebenarnya dulu, baru bisa diterima. Itu kalau orang berakal. Nah, masalahnya sekarang penguasa dunia itu adalah setan. Kata siapa? Kata Yesus. Tertulis di mana? Yohanes 12 yang saya bacakan tadi. Yohanes 14 juga ada. Nomor 30. Yesus sendiri mengatakan. Sebab penguasa ini telah datang. Dan ia tidak kuasa sedikit pun atas diriku. Berarti aku tidak bisa disalib. Karena iblis tidak berkuasa atasku. Mungkin mana aku disalib? Oh iblis tidak berkuasa. Iblis merasuki Yudas. Oh sorry Iblis merasuki imam kepala. Sorry iblis
merasuki kemudian imam kepala mahkamah agama, orang Farisi. Oh sorry lah, backingan saya adalah pencipta langit dan bumi bro. Kata Yesus, setai kuku pun kekuasaan kalian tidak akan mampu mengalahkan aku. Aku ini backinganku pencipta langit dan bumi. Lu mau sentuh gue, gue sentuh sedikit aja bumi ini bisa retak, kata Yesus. Iblis mau mencoba Yesus, no. Yesus tidak akan tersentuh sedikit pun oleh iblis. Dijamah pun kagak. Makanya kami beriman kepada beliau, Nabiullah, Rasulullah yang datang kepada Bani Israel. Kami menyebutnya dengan sebutan Nabi Isa alaihissalam. Sedangkan yang kalian sembah bergelar Kristus, makhluk yang terkutuk, yang mati secara kutuk di atas tiang salib, yang dikutuk oleh Tuhannya Abraham. Baca Maryam 71 Pak, Maryam 71, semua umat Islam ke neraka. Tidak, bukan umat Islam di situ. Bukan umat Islam di situ yang disebutkan, seluruh manusia di situ. Sama seperti Markus 9:49, seluruh manusia akan digarami dengan api neraka. Jadi kita tidak usah menang kalah di sini. Kita berbicara mengenai data, berbicara mengenai kebenaran. Mustahil. Markus 9 nomor 49. Mustahil Tuhan menebus. Yang benar adalah Tuhan menghapus, bukan menebus. Kalau Tuhan menebus dosa, maka pertanyaannya, Tuhan memberikan tebusan kepada siapa? Tapi di surga orang Kristen nggak ada kawin mawin. Di surganya orang Kristen tidak ada kawin mawin, karena itu neraka. Bagaimana mau kawin mawin? Neraka tempatnya orang cuma bergelut dengan api. Bagaimana mau kawin? Sudah diselamatkan Tuhan Yesus. Tidak bisa. Yesus mengusir orang-orang yang menuhankan dirinya. Matius 7, 22, 23. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Itu buat nabi palsu seperti Anda. Tidak ada nabi palsu. Tidak ada nabi palsu di situ. Justru Yesus mengatakan bahwa tanda-tanda pengikut nabi palsu adalah memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bernubuat pakai namaku. Siapa mereka itu? Aliteng. Jangan kau tunjuk orang lain sementara jarimu yang 4 menunjuk kepada dirimu. Gak bagus. Untuk domba yang hilang itu. Domba yang hilang itu adalah Bani Yakub yang meninggalkan kemudian ajaran Nabi Musa alaihissalam. Yang disebut domba hanyalah Bani Yakub. Dalilnya Yeremia 50 nomor 17. Ente bukan domba, ente adalah serigala ompong. Fitnah, Bapak ini fitnah. Bukan fitnah. Matius 15 nomor 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 40, 65 dan seterusnya. Di situ Yesus mengatakan, wahai perempuan yang mengaku anjing, wahai perempuan yang mengaku pemakan sampah yang jatuh dari meja tuannya, mulutmu, ucapanmu itu sangat betul. Imanmu Tidak boleh dihadiskan Pak, tidak boleh ada hadisnya. Yesus mengatakan begitu. Yesus Alkitab yang tak mengatakan, perlu hadis. Yesus yang mengatakan itu. Kalau Bible Anda mau duduk sebagai hadis pun tidak sanggup dia. Karena Bible Anda itu tidak jelas asal usulnya dari mana. Ucapan Matius 15 nomor 24. Yesus yang mengatakan itu. Dan apa kata Yesus ketika perempuan itu mengiyakan? Memang aku asu, tapi bukankah asu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya? Apa kata Yesus? Topjar, imanmu besar ibu. Jadilah seperti apa yang kau inginkan. Sembuh anaknya. Matius 32 ayat 34. Dia mengutus para nabi dan rasul. Tuhan Yesus yang mengutus. Matius. Disaksikan 40 nabi dan 40 rasul. Matius berapa? 32 guru. Matius 23 ayat 34. 23. Iya, Yesus mengutus para nabi dan rasul. Nomor berapa? 34. Sebab itu lihatlah. Matius 23 ayat 34. Tuhan Yesus mengutus semua para nabi dan rasul. Oke, baik. Saya bacakan ya. Saya bacakan. Yesus sedang mengucapkan kemudian perumpamaan. Yesus kau lihat di data nomor 1-nya. Maka berkatalah Yesus kepada banyak orang dan murid-muridnya. Katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Oke, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu.
Jangan kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Jangan kau turuti orang yang berkata tentang hukum Taurat tetapi tidak mempraktekkan. Kristenlah itu. Nabi Itu- palsu itu. Tidak ada. Yang disebut nabi palsu itu berasal dari tengah-tengah Bani Israel. Oke, Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 nomor 6. Apa yang dikatakan di sana? Akulah. Jalan kebenaran dan hidup. Oke. Kalau Yesus itu adalah jalan kebenaran dan hidup, Yesusnya menuju ke sinagoge. Yesusnya menuju ke sinagoge pada hari Sabtu. Yesusnya di dalam sinagoge sujud di dalam menyembah kepada Tuhan. Dibaca ayat sebelumnya. Yesusnya dalam sinagoge berpuasa dan sebagai pengajar. Adakah Yesus itu kemudian menunjukkan untuk menjadi seorang aliteng? Fitnah. Adakah Yesus mengajarkan dirinya untuk dituhankan seperti yang dilakukan oleh aliteng hari ini? Adakah Yesus Yesus nggak perlu mengajar? dituhankan. Tapi katanya dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Yesus itu memang Tuhan, nggak minta-minta. nggak Nah, ini minta-minta. Ini dia. Kalau Anda mengatakan Yesus itu Tuhan, maka Yesus yang Anda maksud itu yang datang kepada Paulus. Itu adalah oknum yang berbeda. Yesus Tapi yang Yesus datang. tidak minta-minta untuk dituhankan. Yes, karena memang dia bukan Tuhan. Coba Anda lihat Tuhannya Bani Israel yang disebut Elohim. Apa katanya? Apa katanya? Apabila ada seorang yang mengajak engkau menuhankan selain daripada aku, bunuhlah dengan tanganmu sendiri. Tuh, jangan Hanya ada iblis ilah lain. minta-minta untuk dituhankan. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Artinya apa itu? Tuhan pencemburu. Artinya kalau Tuhan pencemburu, Tuhan tidak ingin orang menyembah kepada yang lain. Semua penyembahan itu harus ada pada dirinya. Hanya Yesaya iblis 66 yang minta untuk disembah. Yesaya 66 nomor 23. Sabat berganti sabat, bulan berganti bulan. Seluruh manusia akan datang kepadaku, sujud beribadah, menyembah kepadaku. Apakah itu iblis? Apakah iblis yang mengatakan itu? Baca dulu ayat sebelumnya. Baca Judulnya. dulu ayat sebelumnya, baca dulu ayat setelahnya, revisi dulu ayatnya supaya tidak ketahuan. Yesaya 66 jelas di situ tertulis. Sabat berganti sabat, bulan berganti bulan, seluruh umat manusia akan datang kepadaku, sujud menyembah kepadaku. Iblis itu ya, itu iblis. Itu iblis. Yang mengatakan itu iblis. Bapak baca ayat sebelumnya. Tidak ada. Sekalipun kemudian Anda baca ayat sebelumnya, tidak akan merubah ayat 23 yang mengatakan dan akan berbunyi, jangan menyembah kepadaku. Enggak ada. Tetap saja sujud beribadah kepadaku. Tidak akan merubah sedikit pun apapun. Tidak akan merubah sedikit pun. Pahami itu. Alkitab ini sempurna. Alkitab ini sempurna, nggak perlu hadis. Lah, bagaimana mungkin tidak sempurna Anda mengakuinya? Tidak mungkin tidak sempurna. Karena di situ pertama, ada yang dikira firman Tuhan, ada yang dikira karangan manusia, ada tulisan pengarang, ada kemudian orang yang mendengarkan, ada kesaksian-kesaksian orang yang tidak jelas, ada keterangan daripada penulis, ada catatan kaki, semua bersatu padu. Ya, sempurnalah. Namanya juga cerita. Disaksikan Nabi dan Rasul. Siapa yang menyaksikan kemudian Lukas bertemu dengan Yesus? Yang nyaksikan Rasul Paulus. Di mana tertulis? Di Keluaran 14. Ya. Kisah para Rasul 9. Lukas bertemu dengan Yesus di mana? Lukas kisah para Rasul 9 itu. Kisah para Rasul 9. Itu Paulus yang bertemu dengan Yesus, pengakuannya. Yang saya minta, siapa yang menjadi saksi Lukas bertemu dengan Yesus? Semua nabi. Di mana tertulis? Keluaran. Kisah para Rasul. Iya. Dompala. Allahu Akbar, Masya Allah. Jangan tegar tengkuk. Cukuplah, jangan tegar tengkuk. Kembalilah kepada kodratmu sebagai manusia. Jangan kamu perturutkan hawa nafsu yang Anda kemudian menerima bisikan dari iblis. Jangan. Bukan, cinta kasih Yesus. Kemenangan, kebangkitan Yesus.
Yang bangkit dari kubur itu bukan Tuhan. Bangkit dari kubur itu iblis. Karena yang masuk ke kubur itu iblis. Anda lihat Yang di dalam... bangkit Yesus. Makanya dirayakan semalam. Nggak ada cerita itu. Yohanes 20 ayat 1. Ya, silakan. 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 Anda punya Tuhan bangkit dari kubur, betul? Yohanes menyaksikan Tuhan Yesus bangkit. Di mana dalilnya? Yohanes menyaksikan Yesus bangkit. Yohanes 20 ayat 1. Oke, kita baca ya. Pada hari pertama minggu itu pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari Maria Magdalena itu. Syukran Bobby, barakallah Bang. Maria Magdalena itu Dan Yohanes dan- pertama kali. Iya, dia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid-murid lainnya dikasih Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya. Ini apa ini? Tuhan telah diambil. Orang-orang mengira Tuhan Yesus dicuri orang. Iya, pecah kepala saya, tidak bisa menelaah Tuhan dicuri orang. Mungkin maksudnya ayam jantan Orang-orang kali, ayam. mengatakan jasad Tuhan Yesus dicuri. Lalu semua orang memberitakan kebenaran. Masuk bahwa akal Yesus nggak itu adalah Tuhan Bapa dicuri? Yahudi. Masuk nggak di akal saudari itu Tuhan dicuri? Orang-orang mengatakan Masuk jasad akal nggak Tuhan Yesus. dicuri? Masuk akal nggak Tuhan dicuri? Makanya Yesus menampakkan wujudnya. Saya Dari tidak mana? mati. Dari mana Anda tahu kalau itu adalah Yesus? Kebenaran mengatakan. Dari mana Anda tahu kalau itu Yesus? Dari Yohanes 20 ayat 1, Bapak. Nah, di situ Maria Magdalena ke kubur dan dia melihat batu, kemudian Iya, sudah bergeser. Beritakanlah ini, kata Tuhan Yesus. Dari mana Anda tahu kalau itu Yesus? Itu pertanyaan saya loh. Dari Yohanes. Kutanya dulu. Menurut konsep Kristen, iblis dilemparkan ke mana? Ke neraka. Bukan dong. Dilemparkan ke gua. Betul? Betul? Ke neraka. Ke gua. Masuk ke dalam gua kok. Ke neraka. 2 Petrus. Malaikat Yesus bangkit disaksikan Yohanes. malaikat yang membangkang kepada Tuhan dilemparkan ke gua-gua. Betul? Maria Bapak datang. membangkang kepada Yesus. Maria datang ke dalam goa. Siapa yang ditemui di dalam? Oleh Maria. Berita Yesus ini bangkit memang nggak masuk akal bagi manusia biasa. Seperti Bapak ini. Di mana Yesus mengajarkan dia akan bangkit? Disaksikan Yohanes, Tuhan Yesus bangkit. Nggak ada disaksikan Yohanes bangkit. Tidak ada satu manusia pun. Saya menutup akun saya kalau ada orang yang bisa Disaksikan menunjukkan 5.000 dalil. manusia. Tunjukkan di mana dalilnya Yesus disaksikan bangkit dari kubur. Tunjukkan dalilnya. Disaksikan 5.000 manusia. Di mana dalilnya? Satu kucing pun, kucing impoten di pun Yohanes 20 tidak ada ayat yang 1 bisa menunjukkan sampai 10. dalil. Tidak ada kucing impoten yang melihat Yesus bangkit dari kubur. Apalagi manusia. Satu manusia pun tak ada. Tunjukkan Buktinya dalilnya. dirayakan, buktinya Nenek sejarah. Mukiper. Bicara seenak perut. Tolong Yohanes tunjukkan 20 dalil. ayat 1. Ayat 1. Pada hari pertama minggu itu pagi-pagi benar ketika hari gelap pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Mana dalilnya dia menjadi saksi bangkitnya Yesus? Mana? Dibaca sampai ayat selanjutnya. Saya baca lagi. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Nah, Tuhannya keluar dari kubur tidak ada yang tahu. Ayo. Maria ini melapor ke murid-murid Yesus. Memang Paman, berita sini ini- kumpul. Sini Berita kumpul. ini Ada nggak apa masuk sih? akal Heboh bagi kali ini. manusia biasa. Ibu-ibu daster ribut kali. Kenapa ibu? Tuhan kita hilang di kuburan. Siapa yang melihat dia bangkit? Ayo. Yohanes.
Di mana Yohanes? Yang datang pertama kali itu Maria. Lucu ini orang. Dibaca Bapak Yohanes 1 sampai berikutnya. Oke, saya Sampai baca habis. lagi. Sampai Tuhan habis. telah diambil orang dari kuburnya. Dan Lanjut kami kisah para tidak tahu rasul. di mana ia diletakkan. Maka Lanjut kisah berangkatlah para Petrus rasul. dan murid yang lain ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama. Tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dulu sampai di kubur. Lalu menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di sana. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon juga menyusul mereka dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dengan kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain yang sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu. Ia melihatnya dan tidak percaya, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Mana murid yang menyaksikan bangkit? Mana? Yohanes, Kisah Para Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, itu Iman menyaksikan. buta. Kolose, Tesalonika, Kolose. Timoteus, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus. Sudah, saudari. Menyaksikan. Sudah. Jangan tegar tengkuk. Jangan kemudian kamu mempertahankan bahwa kau adalah pembela iblis. Jangan. Al-Quran saya mengatakan wa ikhwanuhum yamutunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun. Saudara-saudara iblis itu adalah orang kafir. Saudara iblis ini yaitu orang kafir akan menjadi penolong iblis untuk melanjutkan misi iblis mendurhakai pencipta langit dan bumi. Bukti kamu ingin mendurhakai, bukti kamu sedang mendurhakai pencipta kita. Apa itu? Kamu mempertahankan bahwa mayat yang keluar dari kubur itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Apa kamu nggak sadar itu? Hah? Kamu bertahan. Yesus harus bangkit karena dia adalah Tuhan. Ada sejarahnya Bapak, enggak dongeng. Sejarah Bapak dari mendongeng, mana Bapak kitabmu fitnah. saja? Bapak Kamu fitnah, sejarah apa? framing. Sejarah Bapak dari framing. mana kitabmu saja? Tidak ada satupun orang Semalam yang baru membuktikan. dirayakan Bapak, semalam baru dipestakan. Itu merayakan korban pengganti Yesus yang mati di kubur bernama Kristus yang telah terkutuk mati untuk dosa kalian. Puncak cinta kasih kemenangan sesembahan orang Kristen, kebangkitan Ya itu Yesus. dari talu. Kebangkitan Saya Yesus. tidak campur aduk. Kalau itu iman lo. Itu dari talu kawan. Yang Iya, kita bahas ini. bagi orang yang nggak masuk Yang kita akalnya, bahas ini, manusia seperti Bapak adalah ini. yang keluar dari kubur ini loh. Siapa saksi satu manusia, sebutkan namanya. Satu manusia yang melihat Yesus keluar dari kubur. Coba. Sebutkan namanya, siapa? Yohanes, Maria Mana dalilnya? Magdalena, Petrus. Astagfirullahaladzim. Ini Yohanes manusia nggak sih? 20 ayat 1 sampai 10. Tadi saya sudah bacakan loh. Tidak ada satupun manusia yang menyaksikan Yesus keluar dari Bapak kubur. bacanya sungguh-sungguh dengan hikmat, dengan Oke, mata rohani. atau barangkali bagus kalau saya baca dari belakang. Rumah ke itu murid kedua pulanglah lalu, mati orang antara dari bangkit harus ia bahwa mengatakan yang suci kitab isi mengerti belum mereka itu selama sebab. Percaya dan melihatnya ia dan itu kubur itu dari sampai dahulu lebih yang. Lain yang murid juga masuklah maka. Ada nggak di situ menuliskan bahwa ini melihat? Ada nggak? Dari depan ke 5.000 belakang nggak orang ada. saksinya, Dari belakang 5.000 ke mata depan nggak ada. menyaksikan. Yang mana? Jangan Saya berbuat dosa lagi Bapak. Fitnah Bapak tuh. Saya baca dari depan ke belakang tak ada, dari belakang ke depan tak ada juga. Lalu di mana saya harus baca? Yohanes 5.000 melihat. mata menyaksikan. Di mana tertulis itu? Di Yohanes. Yohanes berapa? Yohanes berapa? 20. Yohanes 20 ayat 1 sampai 10. Tidak ada di situ dikatakan 5.000 mata memandang, nggak ada, Bu. Jangan nyesatkan orang. Kalau di gereja boleh, kalau di sini nggak bisa. Anda berhadapan dengan kami pakar Bible, nggak boleh ngarang-ngarang. Oke, jangan nipu lah. Makin ditertawakan sama umat Islam loh.
Umat Islam dikabarkan melalui Al-Quran, orang kafir itu pendusta. Orang kafir itu penipu. Mereka saudara-saudaranya setan. Dan ibu malam ini membuktikan itu. Coba Anda baca Yohanes 20 dari 1 sampai 20. Sampai mulut ibu robek, tidak akan Anda temukan ada itu dalilnya. Ayolah Bu, jangan tegar tengkuk ya. Gunakanlah akal sehat. Gak ada itu yang kayak gitu-gitu yang ibu sebutkan. Ya, sekali lagi saya katakan, kalau kita ambil dari gereja atau dari oknum Kristen ya seperti ini. Yesus Tuhan, Yesus korban, Yesus ini bla 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 bla. Itu kalau dari Kristen. Tapi coba kita putar. Aku siap, syukran, barakallahu fik. Tapi coba kalau kita ambil dari ajaran Nabi Musa alaihissalam. Ada enggak korban manusia? Hah? Enggak ada. Imamat 18:21. Jangan kau persembahkan anak manusia kepada dewa Molok. Enggak capek nyembah dewa Molok, enggak capek. Enggak capek. Bu, enggak capek nyembah dewa Molok. Siapa yang mutan musyrik? Ada musyrik. Nah. Ayo Bu. Gunakan akalnya coba. Anda mengatakan Yohanes yang melihat. Anda tunjukkan data. Tak ada 5.000. Jangankan 5.000. 2 mata Yohanes saja kagak. Apalagi 5.000. Ayo. Saudara Kristen kalau di gereja, tepuk tangan semua nih yang mendengarkan. Kalau sudah kayak gitu ceritanya. Ada 5.000 mata memandang. Begitu dicari datanya ternyata nggak ada. Allahu Akbar, Masya Allah. Jangan dulu sebelum ada kami, sebelum ada Apologet Islam Indonesia, kalian boleh jualan Tuhan yang dipromosikan dari Barat itu boleh. Tapi sekarang begitu Apologet Islam ada, nggak bisa seenak dulu. Makanya pelajari Bible itu dengan seksama, selayaknya kami belajar Bible secara ikhlas. Tanpa pungutan, tanpa berharap perpuluhan, persembahan kasih. Gak ada itu. Ya, jadi ayolah Ibu. Terdiam dia. Aduh Ibu. Jangan Bu ya, jangan biasakan berbohong. Jadi kayak gini polanya di rumah tangga Ibu. Mengajarkan anak Anda nyembah Kristus yang makhluk roh itu. Yang berupa cahaya itu. Gini cara ibu, mendoktrin berapi-api. Hus, gereja sana, gereja, bangun, gereja. Hei, ibadah gereja. Gitu cara ibu ngajarin anak-anak Anda, padahal tidak ada datanya, gitu. Ayo anak-anakku bangun sekolah minggu. Mau ngapain sekolah minggu? Apa tujuannya ke sana? Mau ajarkan bahwa Tuhan bangkit dari kubur. Aduh, Bang Tuhan Cuplis. naik ojek aja itu tidak layak, apalagi Tuhan keluar dari kubur. Aduh, Please. parah ini, parah. Cuplis. Si Cuplis kemarin ditunggu-tungguin, kabur dia. Nggak berani lawan si Oki. Saya enggak kabur kawan. Kenapa kabur, Sebentar kami. Cuplis? Sebentar janjian jam 11 insya Allah. Makanya saya live kan ini supaya saya nggak ketiduran. Nggak biasanya memang saya tertidur. Saya minta maaf saya nggak kabur, saya ketiduran. Dan saya tidak pernah takut kepada saudara Kristen, apalagi yang masih sehat, masih bisa diajak diskusi. Saya hanya takut terjangkit kalau sudah gila. Kalau masih waras mah bisa aja siapapun itu. Cuplis sudah gila. Kabur dia semalam. Kelihatan kali sakit hatinya orang ini. Si Cuplis kemarin kabur sama Islam satu lagi kemarin kabur ngadapin yang kini itu. ku rasakan tiap malam Bibelku dikuliti. Wah, ini kayaknya si Margareta joget nih. Allahu Akbar. Kapan Masya lagi Allah. debat sama si Oki? Berani Sebentar, nggak?
sebentar jam 11. Udah janjian kami. Nah, Kau lihat sebentar bagaimana saya mainkan. Kamu kabur. Oh, kabur. Seperti kalian menuduh Yesus, memfitnah Yesus ya. Nggak berani. Mencret. Iya. Sama si itu. Dulu kapir kau aja, ayo. Mana nyalimu? Oh, kapir. Kabur dia. Sebentar saya diskusi sama dia, tema yang dipilih masalah apa tadi? Masalah keselamatan. Ya silakan aja nanti Anda tonton. Katanya murtadin. Tapi saya nggak yakin dia murtadin. Badannya penuh sampai tato itu. Baca Quran aja nggak bisa. Ya, tinggal kita lihat aja nanti. Gini, mereka bukan murtadin itu, Gurunda. Bukan. Oh. bukan. Sama Goldian hampir tiap hari dia diskusi Gurunda bukan Diskusi murtadin. sama saya sampai minta tukeran nomor, bukan murtadin dia. Oh gitu. Tapi emang pernah ngaku murtadin dia. Ya, gitu. Bukan itu ngibul itu. Oh, Ke gereja dari kecil kok. Iya. Maroko. Maroko. Buka mute-nya Maroko. Ini Maroko ini Konsep nggak keselamatan nanti pasti tanyanya di Maryam 71 itu. Bukankah umat Islam semua akan masuk neraka dulu? Gitu. Iya. Margaret. Kau Ajarin belajar dia dulu. untuk berargumen. Margaret, buka mic-nya. Kau salah